தெரியுமா எவி எவி ஹலோ எவி மினிஸ்டர் பேச. Kisah diawali dengan seorang pria misterius yang membawa mayat seorang wanita. Dia membuang mayat itu di hutan pinggir kota lalu membakarnya. Di lain tempat, seorang pelayan kafe yang sedang bersih-bersih menemukan mayat seorang pengunjung. Sementara itu di kantor polisi, pasangan suami istri sedang melaporkan atas hilangnya putri mereka yang bernama Tami 2 hari yang lalu. Bersamaan dengan itu, kantor polisi juga mendapatkan laporan tentang penemuan mayat di sebuah kafe. Tidak lama berselang, laporan lain masuk tentang penemuan mayat seorang wartawan dari surat kabar terkenal. Pasangan yang mencari putrinya pun disuruh pulang karena sudah larut malam. Para polisi ke lokasi penemuan mayat sang wartawan. Kejadian yang minim bukti karena tidak adanya saksi dan kamera pengawas di sekitar apartemen sengaja dimatikan oleh penjaga keamanan. Polisi membawa penjaga keamanan apartemen untuk dimintai keterangan di kantor polisi. Kasus pembunuhan itu sudah menjadi berita nasional. Bahkan, satu korban lagi ditemukan yaitu seorang inspektur polisi. Kasus ini pun sekarang ditangani Biro Khusus Kepolisian yang dibentuk dari kantor pusat. Dan seorang yang akan menyelidiki kasus ini adalah Inspektur Evi, seorang yang sangat tegas dalam penyelidikan. Bahkan, dia berhasil mengungkap kasus suap di kepolisian perihal tambang emas. Pihak media telah tahu bahwa kasus pembunuhan berantai yang terjadi ditangani oleh Evi. Di lain tempat, sesosok pria misterius menonton berita tentang dimulainya penyelidikan oleh Evi. வெல்கம் டு மை கேம் மிஸ்டர் ரவி இனிமே நான் நினைக்கிற வரைக்கும் இந்த கேம் போய் Evi bersama anak buahnya Inspektur Tiruka menyelidiki tempat pertama penemuan mayat yaitu di sebuah kafe. Evi menanyai pelayan yang pertama kali menemukan mayat dan memperagakan penemuannya. Evi juga memeriksa kamera pengawas, namun hasil gambar yang menunjukkan si pelaku buram. Tapi dari kamera pengawas itu juga Evi mengetahui ada benda yang ditinggalkan si pelaku, potongan benda logam berwarna kuning emas. Evi lalu mendatangi kantor polisi dan menanyakan penjaga keamanan apartemen tempat kejadian pembunuhan wartawan. Penjaga keamanan menjelaskan bahwa CCTV sengaja dimatikan karena sang wartawan sering membawa wanita open BO ke kamarnya. Evi juga meminta semua barang bukti di mayat si wartawan. Singkat waktu, ketika membeli kopi di pinggir jalan, Evi hampir saja celaka ketika sebuah mobil hendak menabraknya. Beruntung, Tiruka menyelamatkannya. Diketahui saat itu juga bahwa potongan benda logam berwarna kuning emas ditemukan juga dekat mayat sang wartawan. Pelaku atas dua kejadian ini adalah orang yang sama, namun motifnya belum bisa diketahui. Kembali, Evi mendatangi tempat kejadian perkara yang ketiga, yaitu di mana seorang polisi ditemukan tewas. Evi lalu menyelidiki apartemen penemuan mayat wartawan dan mencari petunjuk di sana. Evi juga mengundang Inspektur Soku untuk bertanya tentang polisi yang ditemukan tewas. Soku menjelaskan bahwa akan ada kesepakatan besar antara wartawan dan inspektur, namun Soku tidak mengetahui kesepakatan apa. Singkat waktu, Evi menemui Nandini, seorang dokter otopsi di rumah sakit yang bekerja sama dengan polisi. Seorang dokter yang juga memiliki bisnis kecantikan dan serum awet muda. Tiba-tiba, tembakan menghujam ke dalam kantor. Tiruka berhasil menyelamatkan Evi sementara dia terluka. Evi segera mengejar pelaku penembakan. Di tengah pengejaran, pelaku melemparkan sesuatu yang pas dicek merupakan potongan logam berwarna emas. Benda yang sama yang ditemukan Evi di beberapa tempat kejadian perkara sebelumnya. Di kantor pusat, Evi diminta atasannya untuk secepatnya menyelesaikan kasus ini karena sudah menjadi konsumsi publik mengingat dua orang penting yang menjadi korbannya. Evi berhasil mengungkap bahwa pecahan logam berwarna emas merupakan sebuah medali penghargaan aktivis sosial di suatu kampus. Dan melalui data dari kepolisian, Evi menemukan penerima penghargaan tersebut. Evi langsung mengecek alamatnya dan ketika tiba di tempat, சென்னை ஈசிஆர் காணாத்தூர் காவல் சரக பகுதியில் நேற்றிரவு நடந்த தொடர் கொலை வழக்கை kondisi rumah kosong tanpa penghuni. Menurut tetangga, penghuni rumah sudah seminggu pindah sejak kejadian putri mereka hilang. Evi lalu ke kantor polisi dan bertanya kepada Soku untuk mengecek laporan hilang selama seminggu ke belakang. Sebuah laporan ditemukan yang mana ketika dibalik kertas laporan terdapat sebuah koordinat. Evi langsung ke titik lokasi koordinat tersebut dan alangkah terkejutnya saya.
ketika Epi melihat anjing-anjing liar sedang melahap seonggok mayat. Keesokan paginya, ramai polisi untuk menyelidiki, bahkan karena kondisi mayat yang sudah membusuk, otopsi harus dilakukan di lokasi. Nandini datang untuk mengotopsi korban. Singkat waktu, laporan hasil otopsi keluar dan menyatakan bahwa korban adalah seorang wanita berusia 20 tahunan. Penyebab kematian adalah luka senjata tajam. Waktu kematian korban adalah seminggu yang lalu. Sama seperti laporan wanita hilang yang diterima kantor polisi. Korban terindikasi diperkaos beramai-ramai. Namun, tidak ada kerusakan pada organ intimnya yang seolah-olah hubungan yang terjadi adalah atas dasar suka sama suka. பலாத்காரம் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் எனவும் அப்பெண்ணின் பெற்றோர்களான துளசி ராஜனும் ஹேமாவதியும் Benar saja, si korban merupakan putri dari pasangan pelapor di awal film. Namun kedua pelapor itu pergi sejak Tami putrinya menghilang. Penggeledahan pun dilakukan di kediaman Tami demi mendapatkan petunjuk. Epi menemukan satu hal yang mencurigakan, sebuah piagam yang bergantung di tembok dalam kondisi rusak. Epi mengecek rekaman kamera pengawas di kantor polisi di hari ketika kedua orang tua Tami melapor, dan menemukan orang yang mencurigakan dalam rekaman tersebut. Orang tua Tami yang semula menghilang akhirnya datang melapor kepada Epi. Untuk sementara, mereka ditahan agar tidak kembali menghilang. Epi mendapat laporan tentang data korban di kafe. Seorang bernama Raffi yang ketika didatangi alamatnya, ternyata dia sudah pindah rumah dan mendapat informasi bahwa Raffi memiliki anak yang tinggal di sebuah panti asuhan. Di malam itu, Epi menuju panti asuhan yang dimaksud untuk mencari informasi. Diketahui bahwa anak Raffi bernama Arvana meninggal tanpa sebab, dan kepala panti juga membeberkan fakta bahwa dalam 5 tahun terakhir ada ratusan anak yang meninggal sakit tanpa sebab. Lalu Epi meminta sertifikat kematian anak-anak yang ternyata dikeluarkan oleh Nandini, seorang dokter yang menjadi rekanan polisi dalam mengotopsi korban kejahatan. Nandini juga merupakan salah satu donatur di panti asuhan. Menurut kepala panti, dia mendapatkan donasi dari Nandini melalui perantara Adavan. Alangkah terkejutnya Evi ketika mengetahui bahwa Adavan merupakan kakak tiri dari Tami. Singkat waktu, dengan membawa sertifikat kematian dari anak-anak panti yang jumlahnya tidak wajar, Evi menemui Nandini. Dengan gugup, Nandini menjawab semua pertanyaan Evi dan mengaku tidak mengenal Adavan. Padahal, kepala panti mengatakan bahwa Adavan merupakan perantara donasi antara Nandini dengan panti asuhan. Dan ternyata, memang Nandini mengenal Adavan dan ada sesuatu yang mereka perbuat. Evi kembali menginterogasi kedua orang tua Tami. Adavan adalah pemuda yatim yang sudah mereka anggap sebagai anak sendiri. Mereka sering mengunjungi panti asuhan dan mengadakan acara pesta untuk anak-anak di sana. Adavan merupakan pemuda baik sampai suatu hari, di hari ketika Tami menghilang dan kedua orang tuanya yang khawatir hendak melapor ke kantor polisi, Adavan sangat tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara kedua orang tua Tami menunggu di mobil, Adavan ke lantai atas dan merusak piagam dan medali Tami. Potongan medali yang menjadi petunjuk di kasus pembunuhan yang diselidiki Evi. Dalam perjalanan pulang, Adavan jujur kepada orang tua Tami bahwa putri mereka sudah meninggal dan mengakui bahwa dia sudah membunuhnya. Adavan bercerita bahwa Tami sering mengajaknya tidur, namun Adavan menolaknya. Lalu, Shin menceritakan di malam kejadian pembunuhan di mana Tami tidur dengan beberapa pria sekaligus. Dan Adavan tepat datang ke lokasi di mana mereka adalah teman-temannya. Ada seorang wanita open BO yang gacor di dalam dan bisa melayani beberapa orang sekaligus, kata temannya kepada Adavan. Alangkah terkejutnya Adavan ketika melihat wanita open BO itu adalah Tami, orang yang dianggapnya sebagai adik. Melihat Adavan yang marah dan memukulnya, si bangor Tami malah balik berucap dengan kasar. Aku tidak puas hanya dengan satu pria. Siapa suruh kamu tidak mau ketika aku tawarkan tubuhku? Tami berkata. Dirasa ada benernya perkataan Tami. Dengan penyesalan Adavan pergi meninggalkannya. Di tengah perjalanan pulang, Adavan menunggu Tami. Dan ketika Tami tiba, Adavan langsung menghujamkan senjatanya ke tubuh Tami karena sudah melakukan hal yang menjijikan. Adavan lalu membawa Tami ke hutan dan membakar tubuhnya. Scene yang kita lihat di awal film.
Dengan penuh kesedihan dan penyesalan, kedua orang tua Tami berbicara di depan Evi. Melalui nomor telepon hadapan yang didapat dari Ibu Panti, polisi melacak semua panggilan yang melalui nomor telepon itu, dan Nandini terindikasi melakukan pembicaraan dengan Adavan. Maka dari itu, kini semua gerak-gerik Nandini diikuti oleh polisi demi mengetahui motif dari kasus ini. நீங்களா என்ன தேடி வருவீங்கன்னு பார்த்தா வேலைக்கு Adavan dengan sengaja menemui Evi dalam perjalanan. Evi pun langsung menghajarnya mengingat dia adalah seorang pembunuh. Maksud Adavan adalah untuk menyerah dan meminta perlindungan polisi karena dia akan membeberkan rahasia di balik kasus ini. உன்னை ஒன்றும் பிளாட்ஃபார்ம்லயோ ஃபிளாட்ஸ்லயோ போய் அவங்கள கிட்னாப் பண்ணி கொண்டு வர சொல்லல. Lalu, scene menggambarkan di mana Nandini membujuk Adavan untuk ikut dalam bisnisnya, yaitu sebuah serum kecantikan awet muda yang bahan dasarnya adalah organ dari anak-anak. Adavan diminta membunuh anak-anak panti untuk menyediakan bahan baku pembuatan serum. எத்தனை பிஞ்சு குழந்தைகளை ஏன் கையறிவை கொண்டு Sampai suatu saat, ketika seorang anak bernama Arpana membuatnya terlanjur sayang dan menyesali semua perbuatannya. Atas hal itu, Adavan membunuh Tami yang seolah tidak bersyukur memiliki kedua orang tua yang mencintainya. Dia juga membunuh Rapi, ayah dari Arpana yang menelantarkannya. Kerjaannya hanya mabuk-mabukan di kafe. Dia juga membunuh wartawan dan inspektur polisi karena kedua orang itulah yang seharusnya membeberkan perbuatan jahat dari kelompok Nandini ke masyarakat. Adavan juga yang menulis koordinat mayat Tami di balik kertas laporan orang tuanya yang berikutnya ditemukan oleh Evi. சார் ஃபைண்ட் அவுட் நந்தினி எழுதிருக்கான் சார். Dalam pengawasan polisi, Adavan diculik Nandini dan dibawa ke sebuah gudang tua. Nandini datang dengan amarahnya dan menyiksa Adavan sebelum ajalnya berakhir. Tanpa diketahui, selama ini Nandini sudah dicurigai dan gerak-geriknya diawasi oleh Tiruka. Namun, dia tertangkap salah satu anak buah Nandini. Lokasi keberadaan Nandini sudah dilaporkan kepada Evi. Sebagai maling motor, Tiruka dikeroyok dan dieksekusi oleh Nandini dengan kejam. Evi datang menyerang dan menghabisi semua anak buah Nandini. Dengan kemampuannya, Evi menembak Nandini dan membuatnya tewas di tempat saat itu juga. Lalu, sebuah tembakan terjadi yang membuat Evi terluka dan mendapat perawatan di rumah sakit. Beberapa minggu kemudian, Evi kembali bertugas dan ketika memberi keterangan kepada para wartawan, mata Evi tertuju ke depan dan suara tembakan pun terdengar. Di lain tempat, sekelompok orang membicarakan tentang rencana pembunuhan Evi. Lalu, ketua kelompok itu menelepon seorang bernama Godwin. Jadi, Nandini bukan ketua dari sindikat pembunuh anak-anak, melainkan hanya salah satu bagiannya saja. Sedangkan Godwin merupakan bos besar yang menjalani sindikat ini. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan dalam keberkahan rezeki. Selamat bergabung bagi subscriber baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.